Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Aprilia Putri, nomor absen 38. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Agile Methodology atau Agile Development. Untuk mengerti apa itu Agile Development dan bagaimana Agile dapat membuat sebuah organisasi mempunyai pendekatan yang lebih baik dalam membangun sebuah aplikasinya, di sini saya akan membuat materi pembahasan yang pertama, yaitu why do we need agile, atau kenapa kita membutuhkan agile, apa itu agile, kunci dari agile, keuntungan dari agile, bagaimana cara mengimplementasikan agile, variasi-variasi dan metode framework yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan agile, dan perbedaan dari agile dan RAD. Yang pertama, kenapa kita membutuhkan agile? Nah, sebelumnya ada yang dinamakan dengan metode waterfall development. Ketika kita mengatakan waterfall development atau waterfall model ini, maka yang akan terfikirkan adalah sebuah aplikasi yang besar dan hanya menggunakan sedikit bagian pengkodean. Misalnya ada untuk membuat front end, back end, DNS routes, dan beberapa layanan lainnya yang saling ketergantungan, dan akan menjadi satu set bagian dari aplikasi yang sebenarnya tidak terlalu penting, yang di dalamnya ada beberapa layanan yang disediakan. Nah, inilah yang digunakan dahulunya dengan metode yang mengacu pada monolithic application. Nah, ketika zaman sekarang berbagai hal menjadi lebih rumit karena klien akan mempunyai 10 atau lebih requirement yang berbeda dan bisa berubah hampir setiap harinya. Jika kita hanya mempunyai satu set aplikasi, apabila kita mendapati kesalahan atau ingin merubah salah satu part dalam aplikasi tersebut, maka seluruh pengembangan aplikasi akan berhenti bekerja. Ini akan memakan waktu yang lama juga untuk melakukan perubahan. Contohnya, saat kita sudah memiliki sebuah aplikasi yang sudah berjalan dan tim pengembangnya membuat sebuah fitur baru atau memodifikasi sebuah fitur, maka fitur tersebut seharusnya ada di dalam produksi pengembangan aplikasi ini. Jadi ini mungkin akan memakan waktu harian bahkan bulan, karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi untuk melakukan proses pengembangan perubahan secara keseluruhan aplikasinya. Nah, dari kekurangan-kekurangan pada model-model sebelumnya, maka inilah yang menjadi dasar dari munculnya keinginan untuk melakukan penemuan pendekatan yang lebih baik dalam software development dan untuk mengikuti pengembangan millennials yang dapat memenuhi requirement tanpa mempengaruhi software atau aplikasi yang sudah dibuat pada awalnya. Inilah ide dari munculnya Agile Development. Agile Development ini menyederhanakan filosofi untuk dapat dengan cepat membangun aplikasi yang lebih terorganisir. Atau dengan Agile Development, kita akan mendapatkan pengembangan yang cepat untuk software ataupun kode yang dibuat tanpa harus menunggu waktu yang lama. Dan pada waktu yang sama, kita bisa pastikan kita dapat mengirimkan bagian-bagian dari kode atau aplikasi yang sudah kita kerjakan ke klien untuk mendapatkan feedback yang konstan tentang pengkodean yang kita kerjakan. Inilah dasar dari adanya Agile Development sekarang ini. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan yang biasa digunakan oleh metode-metode tradisional, yaitu waterfall development, di mana ini adalah aliran yang mengalir secara linear. Apabila tugas ini belum selesai, maka dia tidak akan berpindah untuk tugas selanjutnya. Ini akan memakan waktu yang sangat lama. Tahapan-tahapan ini, yang pertama ada requirement gathering atau mengumpulkan persyaratan, yang kedua ada software design, di mana ini melakukan desain atau arsitek dari aplikasi yang akan kita buat. Yang ketiga ada implementasi atau coding yang akan dieksekusi, yang keempat ada verifikasi, yang kelima ada maintenance setelah pengembangan. Inilah yang digunakan sampai kira-kira 4 dekade belakangan. Tetapi ini tidak akan berfungsi dengan baik pada zaman sekarang. Kita akan ada banyak dorongan-dorongan di setiap harinya untuk melakukan perubahan. Masih ada beberapa company yang masih menggunakan waterfall development, tapi pada akhirnya mereka akan berpindah pada agile development, yang mungkin ini akan memakan waktu yang lama tergantung pada ukuran dari company-nya, atau mungkin mereka masih dalam tahap perubahan atau proses perpindahan
dari model ini ke dalam model Agile Development. Selanjutnya, untuk mengetahui apa itu Agile, kita akan membahas pengertian dari Agile Development. Nah, Agile ini adalah satu dari deretan rapid development dan deployment yang termasuk dalam pendekatan pengembangan aplikasi iteratif dan incremental. Seperti pada pembangunan software, biasanya diawali dengan proses planning, tapi dengan Agile ini kita akan memecah siklus proses pengembangan aplikasi dalam berbagai tugas yang berbeda. Seluruh susunan proses yang dipisahkan akan dikategorikan pada subtugas yang masing-masing berfungsi sebagai modul terpisah di antara tim pengembangan aplikasi. Proses ini akan mengikuti setiap proses yang sama dengan step utamanya. Dan dalam waktu yang sama, kita tidak terlalu mempengaruhi keseluruhan aplikasi secara general ketika kita akan melakukan perubahan atau ada kesalahan yang kita lakukan. Selanjutnya, terdapat launch pada tahapannya. Tetapi kalau kita lihat, launch ini berada di luar dari lingkaran. Ini berarti dalam membuat suatu perubahan bisa jadi sesederhana mengubah satu bagian dari satu baris kodenya saja dan hanya mengubah namanya. Jadi tidak masalah besar atau kecilnya perubahan. Ketika kita akan melakukan perubahan, kita pasti akan mendapatkan feedback yang konstan atas pengkodean yang kita kerjakan atau yang terjadi pada kode tersebut, tanpa perlu menunggu keseluruhan aplikasi yang mungkin akan memakan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan feedbacknya. Nah, inilah aspek dari Agile, yaitu pertama ada plan, design, develop, test, deploy, review, dan launch. Begitu juga dilakukan untuk modul-modul pada iterasi selanjutnya. Jadi, ketika kita melakukan iterasi, yang dimaksud adalah ketika kita mengerjakan tugas khusus atau lebih spesifik yang akan diselesaikan dahulu. Jadi kita bisa tahu mana yang harus kita kerjakan dan tidak perlu dikerjakan. Dan tidak perlu mengkhawatirkan hasil mikro dari aplikasinya karena kita hanya harus fokus pada bagian-bagian requirement yang kita kerjakan di setiap iterasinya. Nah, misalnya di sini adalah kasus dari Amazon.com. Jika kita mengunjungi situs web Amazon.com, maka kita akan berpikiran bahwa Amazon.com adalah situs web yang dimana itu bukan benar-benar satu situs web, dimana Amazon.com ini adalah situs web yang dipecah menjadi beberapa layanan. Misalnya, ketika kita akan mengunjungi Amazon.com, maka yang akan muncul adalah layanan untuk front end-nya. Dan ketika kita melihat produknya, kita bisa klik pada produknya dan untuk melihat detail produk. Layanan ini sebenarnya bukan lagi termasuk dalam bagian dari front end, tetapi ini adalah layanan yang dipanggil dari bagian lain yang disebut katalog. Setelah itu, kita bisa mengklik untuk beli sekarang, dan kemudian akan menampilkan keranjang belanja, dan setelah melakukan pembayaran akan menerima email dan notifikasi. Intinya adalah, meskipun semua ini bekerja dalam satu sinergi, aslinya mereka adalah tugas-tugas yang terpisah dalam pembangunannya. Jadi, jika saya mengerjakan sesuatu pada layanan front end, kita tidak perlu khawatir tentang layanan lain seperti katalog, keranjang belanja, karena kita akan mendapatkan feedback yang konstan setelah kita meluncurkan pengkodeannya. Sama juga dengan produk, kita tidak harus mengubah keseluruhan aplikasi karena semuanya dikembangkan secara terpisah. Nah, satu layanan ini tidak akan mempengaruhi layanan secara keseluruhan, namun untuk layanan yang dependen mungkin saja dapat terpengaruh. Tetapi di sini sebenarnya adalah kita tidak mau satu kesalahan saja dapat mematikan atau merusak keseluruhan pengembangan. Inilah gambaran dari Agile Development. Selanjutnya adalah kunci dari Agile Development. Yang pertama ada values dari Agile. Yang pertama yaitu orang di dalamnya lebih penting daripada proses dan alat yang digunakan. Maksudnya di sini adalah menggunakan model tradisional dalam beberapa tahun belakangan bukan berarti
kita tidak mengetahui opsi yang ada sekarang. Contohnya, apapun yang pernah dilakukan menggunakan PHP dan MySQL kemarin bisa juga digunakan dengan Python dan Flash sekarang. Bukan mengganti aplikasi secara keseluruhan, model ini akan lebih berhubungan dengan orang di dalamnya. Seperti tim pengembang, customer, dan end user akan mendapatkan kepentingan yang lebih. Komunikasi antara customer atau end user dan tim pengembang akan sangat penting untuk mendapatkan ide yang jelas tentang apa yang dibutuhkan dan apa persyaratan yang tepat. Itulah sebabnya mengapa selalu lebih disukai untuk memiliki interaksi dan komunikasi di antara anggota tim daripada tergantung pada proses dan alat yang digunakan dalam prosesnya. Yang kedua yaitu pengerjaan perangkat lunak lebih penting daripada dokumentasi yang komprehensif. Dalam Agile, fungsi atau fitur aplikasi lebih diutamakan dibandingkan dengan dokumentasi, karena jika dipikirkan kode sendiri adalah dokumentasi. Karena jika kita bisa menginterpretasikan kodenya, kita bisa melihat kode itu dan bisa menjadikan itu sebagai dokumentasi. Jadi ini bukan dokumentasi tidak ada, tapi pengembangannya akan lebih dipentingkan dibandingkan dengan dokumentasinya. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan customer di atas negosiasi kontrak. Nah, Agile ini sangat bergantung pada feedback. Maksudnya, mungkin saja sebelum manajer dan product owner akan mengadakan berbagai pertemuan, membahas perangkat lunak yang akan dibeli, dan semua akan didiskusikan mungkin dalam waktu 3 atau 4 bulan, dan orang akan tetap dalam plan karena kita sudah menghabiskan waktu yang mencapai 4 bulan untuk merencanakan ini. Sekarang, jika kita mau mengubah sedikit saja bagian dalam plan ini, secara keseluruhan pertemuan harus diulang lagi. Sekarang, adanya Agile akan mengubah itu. Agile akan bekerja lebih pada feedback, pelanggan akan terlibat dan berkolaborasi sepanjang proses karena kami akan memberikan nilai-nilai fungsi kepada mereka setiap periodenya, dan karenanya ini akan memudahkan tim pengembang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan feedbacknya. Memberikan nilai fungsi kepada pelanggan setiap periodenya akan membantu pengembang untuk memahami persyaratan dari pelanggannya atau requirement yang dibutuhkan pelanggannya secara terperinci, dan pada akhirnya ini akan membantu untuk mengantarkan proyek ini bekerja tepat dengan waktunya dan sesuai dengan requirement yang dibutuhkan oleh pelanggannya atau customernya. Yang keempat, tanggapi perubahan daripada hanya mengikuti rencananya. Yang di sini dimaksudkan hanya karena plan sudah dibuat, bukan berarti tidak akan ada perubahan, karena kita sudah memecahnya menjadi tugas-tugas yang lebih sederhana setiap bagian, dan setiap tugas akan bisa diubah berdasarkan requirement dalam segala waktu. Inilah value yang dibawa oleh Agile. Perubahan dianggap sebagai biaya dalam sebagai besar metode tradisional, karena banyak pengerjaan ulang diperlukan, feedback diberikan setelah pengiriman proyek selesai. Dalam Agile, prioritas dapat digeser dari iterasi ke iterasi. Misalkan, secara berkala, dan fitur atau perubahan baru dapat dimasukkan dalam kemungkinan iterasi berikutnya. Selain itu, menurut Agile, perubahan itu bukan beban, namun itu akan menambah nilai dari proyek tersebut. Selanjutnya adalah 12 prinsip dari Agile. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dengan menghasilkan perangkat lunak yang bernilai dengan cepat dan rutin dari perangkat lunak yang bisa dinilai atau bisa berfungsi. Yang kedua, membiarkan perubahan persyaratan atau perubahan requirement bahkan dalam tahap akhir pengembangan. Yang ketiga, mengirimkan pengerjaan perangkat lunak yang berfungsi secara rutin. Yang keempat, kerjasama harian antar pelaku bisnis dan tim pengembang. Yang kelima, proyek ini dibangun dalam individu yang termotivasi dan terpercaya. Yang keenam, percakapan tatap muka adalah bentuk komunikasi terbaik. Yang ketujuh, perangkat lunak yang berfungsi adalah ukuran utama dari kemajuan perkembangannya. Yang kedelapan, pembangunan berkelanjutan mampu mempertahankan kecepatan konstan. Yang kesembilan, memperhatikan secara terus-menerus terhadap keunggulan teknis dan desain yang baik. Yang ke-10, kesederhanaan. Ini merupakan seni dari memaksimalkan jumlah pekerjaan yang dilakukan adalah penting. Yang ke-11, arsitektur.
kebutuhan, dan rancangan perangkat lunak terbaik muncul dari tim yang bisa mengorganisir diri sendiri. Nah, yang terakhir yang ke-12 yaitu secara teratur, tim akan memikirkan bagaimana agar menjadi lebih efektif dan menyesuaikannya. Selanjutnya, keuntungan dari Agile. Yang pertama, di Agile penyampaian nilai perangkat lunak dilakukan secara tetap atau konstan. Yang kedua, setelah setiap tugas selesai, fitur yang berfungsi akan dikirimkan ke pelanggan. Ini meningkatkan kepuasan pelanggan di dalamnya. Yang ketiga, pelanggan dapat menilai fitur yang dikembangkan dan memeriksa apakah dapat memenuhi harapan mereka atau belum. Yang keempat, jika pelanggan memiliki feedback atau mereka menginginkan perubahan dalam fitur, maka dapat diakomodasikan pada saat ini atau mungkin rilis produk berikutnya. Perubahan dapat dilakukan bahkan pada tahap akhir pengembangan produk. Selanjutnya, sejumlah besar perhatian diberikan pada desain produk, dan yang terakhir di Agile, para pelaku bisnis dan pengembang produk berinteraksi setiap hari. Sekarang kita masuk dari inti dari presentasi, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan Agile. Metodologi Agile dapat diimplementasikan dengan bantuan berbagai kerangka kerja seperti Scrum, Kanban, Extreme Programming atau XP, Lean, Crystal, Adaptive Project Framework atau APV, Feature Driven Development atau FDD, Dynamic System Development Method atau DSDM, Agile Unified Process atau AUP, dan sebagainya. Berikut ini adalah 5 top Agile Frameworks, yaitu ada Scrum, Extreme Programming, Lean, Kanban, dan Crystal. Sekarang ini yang paling populer adalah Scrum. Filosofi pengerjaan Scrum ini tidak benar-benar diatur. Jika kita ingin menggunakan Scrum, bukan berarti kita harus 100% hanya mengikuti Scrum saja. Dalam kasus ini, orang-orang biasanya dapat mengimplementasikan Scrum dan menggabungkan dengan konsep-konsep dari Kanban, XP, Lean, atau sebagainya. Dan mereka bisa memiliki filosofi sendiri yang bisa bekerja untuk organisasinya, tapi Scrum adalah yang paling banyak digunakan oleh kebanyakan orang belakangan ini. Selanjutnya adalah variasi-variasi dari Agile Framework. Nah, yang pertama ada Scrum. Scrum adalah salah satu metodologi Agile yang paling umum digunakan. Scrum ini telah mendapatkan popularitas dalam komunitas pengembangan perangkat lunak Agile karena mereka sederhana dan memiliki tingkat produktivitas yang terbukti. Nah, dalam pengimplementasiannya, Scrum ini dibagi menjadi beberapa peran, yaitu yang pertama ada Product Owner. Product Owner ini, ketika saya mengatakan Product Owner, jika kita melihatnya dari pengembangan tradisional, maka kita bisa menyamakan Product Owner dengan Manager, yaitu orang yang memegang tanggung jawab untuk memastikan aplikasi dapat digarap sesuai dengan komitmen bagaimana aplikasi ini seharusnya akan dibuat. Product Owner ini mungkin bukan orang yang terlalu mengerti tentang teknis, bisa jadi dia ini dari orang manajemen yang tidak harus tahu pengembangan atau teknisnya secara rinci. Ia adalah orang yang dengan ide dan pemilik aplikasi yang akan dikembangkan. Jadi hampir semua pertanggungjawaban akan diserahkan kepada product owner ini. Yang kedua ada Scrum Master. Scrum Master ini adalah orang yang bisa dilihat sebagai team leader. Scrum Master ini hakikatnya adalah seorang yang ada di bawah product owner yang aslinya dia akan mengerjakan data-data di lapangan dan memegang pengembangan operasi setiap harinya, seperti mengadakan pertemuan, menangani tugas-tugas yang harus diselesaikan, dan memastikan bahwa tim ini akan mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip metodologi Agile. Nah, selanjutnya ada Scrum Team. Nah, tim ini akan berisi biasanya ada developers, testers, dan designer. Nah, dan sebagainya juga tergantung dengan requirement yang ada, dan ini bisa memiliki beberapa role lainnya. Nah, tim ini nantinya akan mengeksekusi item-item dari product backlog. Menurut panduan Scrum, tim Scrum harus terdiri dari 3 hingga 9 orang dan harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghasilkan produknya. Jadi ini adalah 3 role yang biasanya ada di dalam Scrum. Sekarang kita mengetahui orang-orang yang terlibat, bagaimana tepatnya role ini bekerja dan tanggung jawabnya. Ini sangat terlihat familiar dengan yang biasa dilakukan di dalam kantor-kantor, hanya dengan penamaan yang lebih fancy saja, yaitu ada manager yang di sini disebut dengan product owner, ada team leader yang disebut dengan Scrum Master, dan ada tim. Selanjutnya ada proses dalam Scrum. Nah, tahapan dalam Scrum ini
terdiri dari iterasi-iterasi yang di dalamnya ada planning, build, test, dan review yang akan dilakukan secara terus-menerus secara mengulang sesuai dengan semua tahapannya. Nah, selanjutnya sekarang dalam pengembangannya, di bagian pertama dari pengembangan menggunakan Scrum ini, yaitu ada product backlog atau timbunan dari produk-produk yang harus dikerjakan. Jadi di sini yang mungkin berbeda dengan metode tradisional. Dalam metode tradisional, Anda mungkin memiliki aplikasi yang sudah direncanakan berbulan-bulan dan dengan tim yang telah membangun aplikasi akan mengetahui proyeknya ini akan berjalan dalam waktu yang biasanya beberapa bulan atau beberapa tahun. Nah, tergantung pada ukuran proyeknya. Sekarang dalam product backlog ini kita akan memiliki pengerjaan aplikasi yang sama yang akan diulang-ulang dalam tugas yang lebih kecil. Ketika kita berbicara tugas yang lebih kecil, maka kita akan terpikirkan tentang Amazon.com yang tadi telah kita bahas sebelumnya. Jadi dalam product backlog ini akan ada iterasi-iterasi yang setiap iterasinya akan ada plan, build, test, dan review. Dalam kasus ini kita tidak akan membangun aplikasi secara keseluruhan. Kita mungkin saja sudah terpikirkan ide bagaimana aplikasi ini nantinya akan jadi secara keseluruhannya, tapi sekarang ini kita hanya berfokus pada satu bagian saja yang akan kita kerjakan, sehingga ini akan menjadi lebih efektif. Nah, tahapan-tahapan selanjutnya atau iterasi-iterasi selanjutnya akan menggunakan step yang sama, yaitu ada tahapan plan, build, test, dan review. Nah, keuntungannya jika kita menggunakan product backlog ini adalah semua produk di dalam product backlog ini adalah hal-hal yang dapat kita selesaikan dalam periode waktu yang sangat singkat yang sudah kita tentukan, biasanya 1 sampai dengan 2 minggu. Jadi hal yang pertama yaitu dalam proses Scrum yaitu mendefinisikan product backlog. Di sini yang mendefinisikan product backlog ini bukan seorang developers, tapi seorang product owner atau Scrum Master-nya. Dibandingkan dengan harus mengerjakan satu aplikasi, mereka akan membaginya menjadi beberapa bagian kode yang lebih sederhana. Ini adalah tugas dari product owner atau Scrum Master. Nah, ketika kita mempunyai product backlog ini, maka kita akan memiliki sesuatu yang disebut dengan user stories. Nah, user stories ini, jadi setiap iterasi akan mengacu pada user stories, di mana Scrum Master akan memprioritaskan. Maksudnya, jika kita mempunyai product backlog, maka kita akan memiliki sesuatu yang disebut dengan user stories. Jadi setiap iterasi akan mengacu pada user stories. Scrum Master akan memprioritaskan sesuai dengan project-project yang akan dikerjakan. Misalkan di sini ada 10 atau lebih dari layanan yang tersedia di dalam backlogs ini, maka jika kita akan mengerjakan untuk tampilan front end-nya, maka kita akan memprioritaskan untuk user stories untuk bagian front end-nya. Nah, prioritas ini yang akan disebut dengan sprint backlog. Nah, di dalam sprint backlog ini di mana akan ada pertemuan-pertemuan yang akan disebut dengan sprint planning. Dalam sprint planning ini seluruh tim akan menyetujui untuk menyelesaikan subset item dalam product backlog. Perjanjian ini akan disebut sprint backlog dan dasarnya adalah kecepatan atau kapasitas tim dan lama dari pengerjaan sprintnya. Selanjutnya, setelah ada sprint planning, ada daily scrum, yaitu pertemuan yang biasa terjadi di mana pengembang dan penguji serta role lainnya akan mendistribusikan tugasnya. Selanjutnya ada sprint review, sebagaimana review ini biasa di akhir dari user stories atau backlog yang sedang dikerjakan. Pada akhir sprint backlog harus dilakukan demonstrasi dari kode yang akan memverifikasi bahwa sprint ini sepenuhnya sudah selesai dan bisa berpindah ke sprint baru atau user story baru yang harus dikerjakan. Nah, atau di sini misalkan kita akan memutuskan untuk merilis perangkat lunak dalam 3 iterasi. Maka yang harus dikerjakan itu adalah iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga, daily scrum, di mana di daily scrum ini kita akan membahas tentang apa yang dicapai sejak pertemuan terakhir, apa yang dikerjakan sampai pertemuan berikutnya, apa yang menghalangi pekerjaan. Ada sprint review, yaitu pembahasan tentang akhir dari setiap fase, dan ada sprint dan retrospektif, di mana pertemuan ini akan dilakukan untuk membahas apa yang berjalan dengan baik selama sprint dan apa yang harus diperbaiki. Pertemuan ini terjadi setelah tinjauan sprint seperti sebelum pertemuan perencanaan sprint selanjutnya. Jadi dalam Scrum ini biasanya dikerjakan dalam waktu 2 minggu, dan pada setiap akhir 2 minggu ini akan ada bagian aplikasi yang bisa dijalankan. Jadi daripada harus menyelesaikan aplikasi yang membutuhkan proses mungkin setahun, sekarang kita dapat memecahnya menjadi bagian-bagian yang dapat dikerjakan dalam waktu 2 minggu tergantung dengan prioritas yang dibuat oleh product owner dan Scrum Master-nya. Jadi dalam metode Scrum ini semuanya akan dibagi menjadi bagian lebih kecil, bagian kode yang lebih kecil, tes yang lebih kecil, atau
semua akan tahu apa yang akan dikerjakannya. Ini adalah gambaran dari Scrum, yaitu di sini ada product backlog atau tumpukan-tumpukan pekerjaan yang akan dilakukan. Lalu ada sprint planning atau perencanaan sprint, sprint backlog, lalu ada Scrum team yang akan melakukan daily Scrum atau pengerjaan dari sprint backlognya, lalu ada sprint review. Dari sprint review ini akan ke sprint retrospective, lalu setelah sprint retrospective maka akan kembali untuk melakukan sprint planning sampai akhirnya aplikasi ini akan selesai dan dikembangkan. Selanjutnya ada Extreme Programming atau XP. Nah, XP ini merupakan metode yang paling berhasil dalam mengembangkan perangkat lunak agile karena fokusnya pada keuntungan atau kepuasan pelanggan. XP ini membutuhkan interaksi pelanggan yang maksimum untuk mengembangkan perangkat lunaknya. XP ini dimulai dari tahapan pertama, yaitu planning dan mengumpulkan persyaratan dari pelanggan dalam bentuk user stories. Yang selanjutnya user stories ini akan diperkirakan yang seharusnya secara kasar membantu tim untuk memahami berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan sebuah stories. Yang kedua adalah desain, metode coding. Yang keempat yaitu adalah pengujian. Yang terakhir di sini akan menentukan, menghitung kecepatan project, yang menghitung kecepatan project dan mengawasi kemajuan setiap projectnya. Nah, ini adalah gambaran dari Extreme Programming atau XP. Di sini bisa dilihat yang pertama adalah project requirement, selanjutnya ada stories, dibuat stories, lalu kita melakukan tes. Jika ini disetujui, maka kita akan melakukan tesnya. Setelah tesnya disetujui, maka kita akan langsung menuju ke customer testing, lalu iterasi kembali, ada customer input, lalu dilakukan iterasi secara berulang sampai kepada completion. Setelah komplit, maka ini akan diukur dengan story matrix atau pengukuran story-nya. Selanjutnya ada Kanban. Kanban ini adalah ditemui oleh seorang insinyur Toyota bernama Taiichi Onho. Penemuan kerangka ini didasari dari kata Jepang ken yang berarti visual dan ban yang berarti kartu. Karenanya Kanban ini akan berfokus pada alur kerja yang divisualisasikan, di mana pekerja ini akan dipecah menjadi tugas-tugas kecil dan ditampilkan di dalam papan Kanban. Ini akan membantu dalam menjaga transparansi dalam tim. Nah, proses Kanban ini yang didasari dengan papan Kanban ini terdiri dari yang pertama titik kolom yang akan mewakili status progress, di mana ada kolom yang akan dinamakan harus dikerjakan, sedang dikerjakan, dan selesai. Nanti ada kartu visual, ada batas web, ada titik komitmen, dan ada titik pengiriman. Nah, dalam papan Kanban ini juga bisa ditambahkan informasi-informasi melalui kolomnya jika kita ingin mendapatkan informasi yang lebih detail. Misalkan kita akan menambahkan kolom penugasan dan arsip, ini bisa ditambahkan untuk mendapatkan proses yang lebih merinci. Selanjutnya alur kerja Kanban. Yang pertama, user requirement disusun dan dikumpulkan dalam bentuk product backlog. Setelah itu, kita akan mengolah papan Kanban yang terjadi yang memiliki judul dan teksnya sesuai dengan representasi visual dari tugas-tugasnya. Setelah itu, misalkan kita mempunyai tugas yaitu menguji satu produk, maka tugas di bawahnya itu ada berupa desain, pengembangan, dan pembuatan test case atau uji eksekusi dan lain-lain. Nah, selanjutnya tugas-tugas ini akan ditarik dari antrian dan dipindahkan ke kolom untuk harus dikerjakan. Selanjutnya tim akan mulai mengerjakan tugasnya dan ia akan bekerja dan dia akan bergerak kepada kolom untuk sedang dikerjakan. Selama proses pembuatan jumlah maksimum tugas yang akan dilakukan pada waktu terjadi yang dikenal dengan batasan web. Setelah tugas selesai, maka mereka akan pindah ke kolom berikutnya, yaitu kolom selesai. Ini adalah titik pengiriman. Nah, ini adalah gambaran dari Kanban, di mana di sini ada antrian-antrian dari Kanban sesuai dengan prioritasnya. Lalu ini adalah work in progress atau pengerjaannya. Setelah itu ini adalah festival atau yang sudah selesainya atau sudah diterima. Nah, Kanban ini mirip dengan Scrum. Hanya bedanya dalam Scrum ini kita membagi menjadi bagian-bagian kecil yang akan diselesaikan kira-kira dalam waktu 2 atau 3 minggu. Nah, dalam Kanban ini adalah proses yang saling berkesinambungan. Jadi di dalam Kanban ini tidak ada sprint. Dalam Kanban ada list dari tes yang harus diselesaikan. Di sini kita mempunyai sebuah papan tulis yang mempunyai antrian, yaitu ada build, test, dan ship. Nah, jadi di sini kita akan membuat hipotesis di mana kita memiliki rencana untuk selanjutnya. Tetapi di sini kita bisa menambahkan beberapa item layanan di dalam antrian yang akan dilakukan jika item dalam antrian build
sudah selesai, maka antrian dari build ini akan pindah ke dalam antrian test. Nah, selanjutnya di dalam antrian build yang sudah pindah ini, maka ia akan ditempati oleh item baru atau layanan yang baru yang harus dikerjakan selanjutnya. Jadi, bagaimanapun tes diselesaikan, maka akan digantikan dengan item layanan baru dalam antrian. Jadi, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Selanjutnya ada Lean. Lean ini adalah pengembangan proyek secara cerdas dengan berfokus pada apa yang diinginkan pelanggan dengan menghilangkan kegiatan yang tidak bernilai tambah dalam proses tersebut. Dengan kata lain, metodologi Lean ini menekankan pada menghindari fitur yang tidak berharga bagi pelanggan, kemudian memprioritaskan dan mengirimkannya dalam batch yang kecil. Nah, ini adalah 7 langkah untuk pengembangan Lean, yaitu yang pertama ada menghapus hal-hal yang tidak perlu. Di sini adalah segala sesuatu yang tidak membawa nilai efektif dalam proyek akan dihapuskan. Yang kedua, memperkuat pengetahuan. Ini berarti semua pembelajaran dan temuan yang dipelajari selama proyek harus didokumentasikan sehingga mereka dapat dibagikan kepada orang lain juga. Yang ketiga, melihat secara keseluruhan. Nah, agar efektif, kita harus melihat gambaran secara lebih besar dan mengembangkan sistem yang berfokus pada bagian-bagian proyek secara bersamaan dan dengan kelancaran fungsi seluruh sistem. Yang keempat adalah membangun integritas. Di sini berarti mengembangkan sistem otomatis dan terstandarisasi yang membuatnya tidak mudah dari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh manusia. Selanjutnya ada membuat keputusan selamat mungkin dan membuat keputusan secepat mungkin. Nah, 2 poin berbeda ini akan mendorong tim untuk tidak terlalu fokus pada perencanaan dan antisipasi saja tanpa memiliki pemahaman sebelumnya dan lengkap dengan persyaratan-persyaratan bisnisnya. Nah, yang ketujuh, akan memberdayakan tim. Ini bermula dari pemahaman bahwa setiap entitas sama pentingnya. Dalam keberhasilan setiap proyek, seseorang harus memperlakukan pelanggan, kolega, karyawan dengan rasa hormat yang sama. Ini berbeda dengan Scrum. Scrum itu adalah kerangka kerja, sedangkan Lean hanyalah sebuah filsafat atau pola pikir. Selanjutnya ada Crystal. Alistair Cockburn mendefinisikan Crystal sebagai Crystal adalah keluarga dari metodologi yang digerakkan manusia, adaptif, ringan, pas untuk mengembangkan perangkat lunak. Kerangka kerja Crystal pada Agile ini berfokus pada individu dan interaksinya dalam sistem selama proses. Nah, di dalam Crystal ini ada akan bergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama ukuran tim, yang kedua kritikalitas dari proyeknya, dan prioritas proyek. Nah, umumnya warna yang berbeda ini akan mewakili ukuran tim. Bisa dilihat di sini juga dari number of people yang didapatkan di dalam tim. Misal kalau 1 sampai 6 akan berwarna clear, 7 sampai 20 akan berwarna kuning, 7 sampai 20 berwarna orange, 1 sampai 80 akan berwarna merah, untuk 81 sampai 200 akan berwarna marun. Nah, di sini juga ada kritikalitas dari proyeknya, itu adalah life, essentials money, ordinary money, dan comfort. Dan diagram ini akan menggambarkan semakin besar proyek akan mendapatkan kompleksitas, maka semakin gelap juga warnanya. Dengan kata lain, ini akan menggambarkan kekritisan proyeknya. Sebagai contoh, jika kita melihat pada L40 ini akan mengacu pada kekritikalitasan untuk live dan untuk jumlah pekerja itu 21 sampai dengan 40. Selanjutnya perbedaan dari RAD dan Agile. Nah, meskipun RAD dan Agile dalam berbagai nilai yang sama, sehubungan dengan fleksibilitas, waktu pengiriman yang lebih cepat, dan interaksi dan kepuasan pelanggan yang tinggi, di sini perbedaannya adalah RAD terutama berfokus pada prototype, sementara Agile sebagian besar berfokus pada pengurangan proyek menjadi fitur-fitur yang kemudian disampaikan dalam berbagai sprint selama siklus pengembangan. Nah, pengembangan menggunakan metode RAD akan fokus pada pengembangan semua fitur aplikasi dengan terlebih dahulu melakukannya dengan kasar atau buruk. Ini dengan kemudian berturut-turut dapat di refine atau dihaluskan untuk meningkatkan kualitas dari waktu ke waktu. Sedangkan proyek Agile ini secara logis akan memecah solusi menjadi fitur-fitur yang akan dikembangkan dan disampaikan secara bertahap. Nah, selanjutnya RAD ini sebagian besar cocok untuk proyek dengan yang di dalamnya ada 6 atau lebih sedikit pengembang yang sangat terampil, di mana prototipe dibolehkan dalam tenggat waktu yang sangat ketat. Di sisi lain, metodologi Agile umumnya cocok untuk proyek-proyek yang idealnya terdapat 20 atau kurang pengembang, di mana pengiriman fitur-fitur tambahan akan menjadi fokus utamanya. Nah, sekian pembahasan saya tentang Agile metodologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.